Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam berjumpa. Ayo menjadi perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Siapapun kita saling menyemangati sesama perempuan harus selalu maju, tumbuh, berkembang dengan semestinya. Jadi perempuan itu memang harus cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempaka, bersyukurlah ketika kita memiliki anak yang tumbuh dengan normal, sehat, dan kemudian menyenangkan, bisa menjadi hiburan orang tua. Ketika kita penat bekerja, pulang melihat anak-anak kita menyambut mama, papa, langsung dipeluk, langsung disayang-sayang, aduh capeknya pasti hilang. Ketika kita membawakan oleh-oleh untuk mereka, langsung didudah, dibongkar, aduh mamaku baik banget, aku diberiin es krim, langsung dicium lagi, makan es krim dengan lahap sambil lihat kita kedip-kedip, mama makasih ya, gitu. Itu luar biasa bahagianya. Ketika papahnya datang kemudian memberikan mainan baru misalnya, diutak-utik, terus kemudian langsung rusak misalnya, papahnya jangan marah dong. Kalau anak dibelikan mainan kok langsung rusak, berarti cerdas anaknya. Karena kalau anak nggak cerdas, mainannya dilihat doang dilihat doang, nggak diapa-apain. Tetapi kalau anak yang cerdas, dia diotak-atik, ini sekrupnya mana, ini onderdilnya apa, kan begitu, dilihat, diotak-atik, dibongkar-bongkar, sehingga anak mungkin besok jadi apa itu, hobi otomotif, kemudian bisa bongkar-bongkar mesin dan sebagainya. Itu kita maknai. Jadi tidak kemudian langsung dibeliin mainan harganya mahal, baru 10 menit kok rusak. Lah emang toko mainan nggak pengen dibeliin lagi? Kalau rusak kan biar beli lagi. Jadi mainannya bervariasi kan. Jadi untuk itu seorang orang tua harus bisa mengenali watak, karakter, kemudian tabiat anaknya harus tepat. Nah, kita harus kenali watak anak kita dengan tepat. Sejak kecil anak kita itu apakah memang lembut, penyabar, penyayang dengan hewan misalnya, atau pemarah, emosionalnya tidak stabil, atau bagaimana, kita harus menyadari wataknya. Kalau kemudian kita punya anak kok berwatak keras misalnya, sering marah misalnya, hadapi anak kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jangan kalau marah terus orang tuanya ikut marah misalnya, justru itu tidak mendidik, tidak melatih mereka untuk sabar. Misalnya, aku nggak mau, anak tantrum, wah aku begini, bapaknya ngene, oh ya sayang, sabar, dilihat aja, tenang. Orang tuanya pembawaan, meskipun di dalam hati waduh mangkal ya, aduh kesel kok anakku malah seperti ini, tetapi kita harus melatih anak kita. Karena dengan mengenali watak, karakter, dan tabiat anak, orang tua akan bisa menghadapi anaknya dengan tepat. Kewajiban orang tua itu kan mendampingi anak-anak untuk bisa hidup secara normal, wajar, tumbuh kembang sesuai dengan usia dan pertumbuhannya, kan begitu. Jadi orang tua tidak boleh kemudian membiarkan ketika anaknya itu memang keras, pemarah, malah diceritain, anakku itu ancen nganu kok keras, muring-muringan enak omah, malah dengan bangganya diceritakan tanpa ada solusi. Jangan. Justru kalau tahu bahwa anaknya itu pemarah dan keras kepala, jenengan konsultasi dengan gurunya, Bu, untuk menghadapi anak seperti ini bagaimana Pak, begitu. Anakku itu loh kok terlalu lambat ya Bu, aduh gak sabar aku, kon jipokno cendok niku 10 menit kelontruk melakune, ya Allah Bu, walu sepol sampai nggak sabar aku. Bagaimana supaya membuat anak saya lebih cekatan? Jadi yang satu problemnya terlalu cekatan misalnya, terlalu aktif, yang satu terlalu lamban misalnya. Bagaimana problemnya? Konsultasi dengan ahlinya. Oh kalau begitu perintahnya harus jelas, ambilkan cendok cepat, 5 menit baru sampai sini, anak akan jalan cepat. Jadi tidaknya begini, tolong dong ambilkan sendok, dia langsung jalannya lambat, blok. Tapi ketika perintahnya jelas, nak tolong bapak ambilkan sendok cepet ya, 3 menit ya nyampe sini ya, langsung set, Pak berapa menit, nah kan begitu, dia akan bergerak lebih cepat. Jadi kita akan melatih anak supaya tidak lambat. Kok sudah tahu, jangan malah dipaidu, kok nundutnya cendok kok suwe nih gitu lamanya begitu, padahal instruksinya nggak jelas. Instruksinya kan tetap cuman ngambilkan sendok, nggak dilihat untuk waktunya, durasi waktunya. Loh aku salah apa sih, wong tak ambilkan kok sendoknya, kenapa papaku marah-marah, kan begitu. Jadi ketika misalnya anak itu tidak mau rukun dengan saudaranya, jangan malah begini,
ada tamu misalnya, anakku nggak rukun dengan saudaraku misalnya, anakku tidak rukun dengan saudaranya, dengan kakaknya nggak mau begini. Nah, mestinya orang tua justru konsultasi bagaimana membuat anak itu mau berbagi dan rukun dengan saudaranya. Caranya bagaimana, instruksinya juga harus jelas. Kenali watak anak kita secara tepat sehingga kita sebagai orang tua mampu memperlakukannya juga dengan tepat. Mohon maaf Bapak Ibu, anak itu tidak melulu wataknya itu nurun sama bapak ibunya loh, bisa jadi nurun sama mbahnya, tapi kadang-kadang juga bisa nurun sama tetangganya. Enggak lah, ini intermezzo. Artinya jangan kemudian ini, aku ini perfect, aku ini sabar, aku humoris, aku romantis, aku penyayang, tetapi anakku kok cuek, acuh, sama kucing ya disadui, sama ayam diwantemi misalnya, tidak ada penyayangnya sama binatang, padahal bapaknya burung saja dimandiin, kambing dimandiin, penyayang banget, tapi anaknya kok nggak suka. Oh, jangan-jangan nurun simbahnya, jangan-jangan sama Pak D-nya atau omnya atau tantenya atau budinya, kan begitu. Sehingga kita sebagai orang tua coba amati anak kita. Kadang-kadang kita perlu tengok-tengok, berdiam diri, berpikir, anakku wataknya apa yo, karakternya bagaimana ya, kira-kira yang pas itu nanti sekolahnya di mana, pendidikannya apa, terus kemudian nanti misalnya merintis pekerjaan itu profesinya yang pas apa, itu orang tua harus sudah tahu. Jadi nanti mengarahkannya juga tepat begitu loh. Kalau anak seneng era-era digital sini, senang bermedsos misalnya, ya misalnya sudahlah dibikinkan channel YouTube dari sekarang, dibikinkan misalnya channel TikTok dari sekarang, anak-anak diajari untuk tampil percaya diri, diajari caranya nyoteng ke kamera, bagaimana seperti itu. Orang tua jangan membatasi karakter anak, kenali dulu. Kalau anaknya misalnya sukanya tidur pagi misalnya, coba kalau pagi biar nggak tidur itu dikasih kesibukan, suruh nanam tanaman atau apa. Orang tua harus tahu. Jadi Bapak Ibu, kenali watak anak secara tepat, diskusikan dengan kedua orang tua. Bapak Ibunya harus sering diskusi, kemudian hadapi anak dengan tepat, sehingga yang seharusnya dikurangi bisa dikurangi, yang harusnya ditambah bisa ditambah, yang harusnya diarahkan bisa diarahkan, yang harusnya dihindari bisa dihindari, ketika masing-masing watak atau karakternya sudah bisa kita kenali. Jadi anak saya karakternya begini, nggak pas lah punya hobi ini, karakternya pemalas kok hobinya ini misalnya, ditambah males nanti. Anak saya kucekatan, nggak pas lah. Seperti saya dulu pada saat saya kecil, saya pernah memilih kepengen menghafalkan Al-Quran. Ini mohon maaf saya cerita sedikit, tapi almarhum bapak saya bilang, janganlah, kamu jangan menghafalkan Al-Quran karena kamu itu orangnya aktif, lincah, kan begitu Pak. Karena menghafal Al-Quran itu butuh ketekunan untuk menjaga, untuk merawat supaya tidak lupa, kan begitu. Tapi aku pengen Pak, pengen ya nanti kalau umurmu sampai 50 atau 55 tahun ke atas, ketika kamu hidupnya tinggal sebentar, kan begitu, sehingga menjaganya itu tidak lama-lama tapi kamu masih bisa beraktivitas. Biasanya orang tua itu kan cenderung, mohon maaf ya, bangga ketika anaknya izin mau menghafalkan Al-Quran. Apalagi bapak saya kiai nih, seneng, mas aku dia anak wedok hafal Quran, seneng. Tetapi karena bapak saya itu tahu karakter saya, tahu watak saya, sehingga tidak diperbolehkan. Bapak nggak seneng kalau saya menghafalkan Al-Quran. Wis tah, nggak apa-apa, wong Allah tidak memerintahkan kita menghafalkan kok, yang diperintahkan itu menjalankan apa isinya Al-Quran. Kalau nanti kamu memang ditakdirkan bisa hafal Al-Quran di usia yang sudah matang, sudah tua, silahkan. Kalau sekarang jangan, karena kamu itu lincah, kan gitu, kamu itu aktif, kreatif, nanti kamu justru terbebani harus menjaga itu. Yang penting kamu tadarusan, kamu ngajinya sudah fasih, sudah tartil, silahkan itu diteruskan, kamu bisa berekspresi, kamu bisa aktif di beberapa dunia yang kamu inginkan. Itu almarhum bapak saya, sehingga beliau mengenali watak anaknya, karakter anaknya, dan mampu mendampingi dan mengarahkan dengan tepat sasaran. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, salam kenal watak dan karakter anak-anak kita, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.